Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi, Lause. Wah, hari ini Lause nggak sendirian loh. Hari ini Lause ditemani sama siapa? Bim. Sama siapa? Bim. Bibimnya lemes banget nih, masih kurang semangat. Sama siapa? Bim. Nah, gitu dong. Adik-adik semua yang ada di rumah, udah pada siap belum? Hari Udah ini dong. kita mau mulai sekolah minggu kita bersama lagi. Tapi sebelumnya, Lause mau mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan kita dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami bisa bangun dengan pertolongan dari Tuhan. Saat ini kami setiap anak-anak-Mu mau bersama-sama memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin sekolah minggu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan sama-sama memuji Tuhan bersama dengan bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Wah, Bimi semangat sekali ya. Iya, Kak Cici. Seru ya lagunya? Iya. Wah, tapi sekarang Bimi harus duduk dulu. Kita mau dengarkan firman Tuhan sama-sama. Iya. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan kembali. Satu lagu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama menyanyikan lagu ini. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah.
Yeay! Apa kabar? Wah, Lause dari tadi nungguin nih untuk cerita bersama dengan kita. Udah siap untuk denger cerita? Wah, yang siap boleh nggak angkat jempol di rumah? Yeay, hebat. Hari ini kita bukan hanya sekedar mau menyanyi, tapi juga mau dengerin firman Tuhan. Yuk, yang siap mau dengerin firman Tuhan, kita mau lipet tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur memiliki Tuhan yang begitu sayang sama kami. Kiranya Tuhan memelihara, menjaga kami, bahkan mempersiapkan kami untuk dengar firman Tuhan. Berkati waktu-waktu ke depan ya Tuhan, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, hari ini Lause bukan hanya bersuka cita, tapi juga Lause jadi bingung deh, Bim. Kenapa? Lause tuh tadi udah siapin 3 makanan nih, Bim. Tapi Lause bingung mau pilih yang mana ya? Pilih semuanya aja, Lause. Aduh, nggak boleh. Kata Lause Grace sih cuma boleh pilih salah satu ya. Yang ini sih rasanya manis, gurih, crunchy, apalagi ada istilahnya dijilat, dicelupin, langsung Makan. Iya, betul. Tapi yang satu lagi ini wafer kesukaan Lause, garing, terus manis. Wah, enak banget. Tapi ini ada satu lagi nih, Bim. Apa nih namanya? Makanan yang gurih dan asin. Ini juga dari kecil Lause makan yang ini. Lause bingung sekarang pilih yang mana ya, Bim? Bim mau yang mana? Kalau Bim juga bingung. Bim aja bingung gimana Lause ya. Tapi ya Bim, bicara tentang memilih, Lause keinget sebuah cerita mengenai memilih. Ada seorang raja bernama Raja Ahasiweros yang juga sedang memilih. Milihnya bukan makanan loh Bim, tapi soal seorang perempuan yang akan menjadi istrinya, yang akan menjadi ratu. Wah, setelah dilihat, setelah dicari, setelah diseleksi Bim, akhirnya kepilih satu orang bernama Esther. Ia adalah seorang perempuan yang cantik, seorang perempuan yang baik hati, dan yang paling penting adik-adik adalah ia takut akan Tuhan. Wah, sama tuh ya kayak Lause Grace. Ya nggak Bim, setuju nggak? Kayaknya sih iya dong, masa enggak? Tapi gini, sayangnya Esther tidak disukai, Bim. Kenapa? Karena ia punya satu kekurangan. Bukan karena ia tidak bisa berbahasa Inggris, bukan karena dia tidak bisa main TikTok. Wah, enggak adik-adik ya. Ternyata Esther punya satu kekurangan karena ia adalah seorang Yahudi. Satu kaum yang datang ke tempat Raja Ahasuerus bukan untuk menjadi penguasa, tapi menjadi budak, menjadi pembantu. Tapi tiba-tiba yang dari budak, dari pembantu menjadi seorang ratu. Itu sebuah peristiwa yang luar biasa dan banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang membencinya. Tapi tahu adik-adik, cinta Raja Ahasuerus mengalahkan itu semua. Wah, keren ya. Atas nama cinta, Raja Ahasuerus memilih ratu, yaitu Esther. Nah, menariknya ya, nggak hanya Esther yang dipilih raja untuk menjadi ratunya. Wah, ini bukan berarti raja punya 2 ratu, enggak. Ternyata raja juga memilih seorang bapak bernama Haman. Yaitu adalah seorang bapak yang menjadi kepala, menjadi penguasa untuk bertanggung jawab kepada para pembesar di kerajaannya. Seorang yang paling penting bagi kerajaan Raja Ahasuerus.
Saking pentingnya ya Bim, Bapak Haman itu sangat dihormati. Bahkan raja pernah berkata, kalau para rakyat, para pembesar berjumpa dengan Bapak Haman, mereka harus membungkuk, sikap hormat, sikap takut, karena Bapak Haman adalah seorang raja. Bukan raja, seorang siapa? Siapa? Orang yang bertanggung jawab kepada raja. Tapi ada kisahnya adik-adik. Walaupun Bapak Haman selalu dijumpai dengan membungkuk memberikan rasa hormat kepada Bapak Haman, ada loh seorang yang tidak mau membungkuk. Namanya adalah Bapak Mordekai. Bapak Mordekai tidak mau membungkuk, tidak mau memberikan hormat kepada Bapak Haman karena ia lebih menghormati Allah, karena ia lebih mengasihi Allah daripada Bapak Haman. Lagian sih juga terdengar kabar yang tidak mengenakan, Bim. Bapak Haman katanya sih terkenal sombong dan jahat. Lasa tahu dari mana? Loh, lihat dong buktinya, Bim. Setelah Bapak Haman tidak mendapatkan rasa hormat itu, dengan segera Bapak Haman datang kepada raja untuk membangun sebuah siasat, sebuah strategi agar Bapak Mordekai bersama dengan seluruh kaum kalau bisa dihukum mati. Wah, serem gak sih, Bim? Bim takut. Lausa juga takut. Gara-gara gak mau memberikan hormat, Bapak Mordekai dengan seluruh kaumnya akan dibunuh mati. Begitu juga perasaan Bapak Mordekai yang kalah mendengarkan perintah raja akan membinasakan dirinya bersama dengan kaumnya. Bapak Mordekai menjadi sangat sedih, menjadi sangat bergumul, menjadi sangat takut. Tapi dia ingat, ada seorang ratu yang juga berasal dari kaumnya. Dengan segera Bapak Mordekai utus seorang yang menyampaikan pesan. Bapak Mordekai sampaikan, Esther, kamu jangan lupa bahwa kita satu kaum. Dan raja sedang membangun strategi untuk membunuh kita, kaum orang Yahudi. Kala mendengar perkataan itu, Esther juga menjadi sedih. Bukan karena pamannya yang akan dibunuh, tapi seluruh kaumnya. Tapi di sisi yang lainnya adik-adik, Ratu Esther juga menjadi bingung. Kalau andaikan ia segera berjumpa dengan raja, menjumpainya, tentulah raja akan menjadi marah dan akan menghukumnya. Terus gimana ya? Ratu Esther berpikir dan berkata, berpuasalah untuk aku. Atau mungkin kalau hidup di zaman ini ya, Ratu Esther akan berkata, doakan aku ya, biar Tuhan yang menolong aku. Betul adik-adik. Tiba harinya di mana raja sedang mengadakan sebuah pertemuan dengan seluruh penguasa-penguasa di saat itu. Tidak ada orang yang dapat masuk tanpa seizin raja. Ratu Esther yang tahu, yang telah berdoa itu, dengan memberanikan diri, ia masuk ke pelataran raja. Dan dengan pertolongan Tuhan, raja yang bisa saja menjadi marah, yang bisa saja menghukum Ratu Esther itu, malah dengan kasih bertanya, Esther, apa yang kau inginkan? Wah, sebuah peristiwa yang luar biasa. Dengan segera Ratu Esther mengatakan apa yang ia mau sampaikan. Esther meminta raja untuk menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan seluruh kaumnya, agar dapat diselamatkan. Mendengar hal itu raja sangat terkejut. Ternyata yang ingin ia binasakan, yang ingin ia hukum adalah kaum dari ratunya. Wah, raja dengan segera menghukum Haman yang telah menghasutnya. Bapak Haman, si jahat itu langsung dibinasakan karena berbuat jahat.
Ini jadi bukti adik-adik. Bukan karena hebatnya Ratu Ester, bukan karena keberanian Ratu Ester, tapi karena pertolongan Allah yang memberikan keberanian, yang menyelamatkan hidupnya dan menyelamatkan kaum bangsanya. Sekali lagi jadi bukti ya, bahwa ada Allah yang ngapain? Yang menolong. Ada Allah yang menyelamatkan. Wah, seru gak sih adik-adik cerita Ratu Ester? Wah, seru banget loh, Sa. Karena siapa? Tuhan. Betul, karena ada Tuhan yang menolong. Tuhan yang menyelamatkan Ratu Ester bersama dengan kaumnya. Tapi tahu nggak? Kita juga loh telah diselamatkan oleh Tuhan. Buktinya di mana? Di kayu salib. Tuhan rela mati untukmu dan untukku. Untuk mereka yang percaya kepadanya. Sebagai bukti kita menerima kehidupan yang kekal. Dan jaminan bahwa Ia adalah Allah yang dekat dengan kita. Bagi siapa yang mengasihinya? Bagi Lose, bagi papa mama, atau mungkin kita sekalian. Amin? Amin. Maka kalau kita takut, kita harus ngapain? Bukannya kabur, tapi kita mau berdoa. Meminta Tuhan memberikan kekuatan. Kalau sedih gimana? Bukannya kita malah jadi marah-marah. Enggak. Tapi kita mau berdoa. Minta Tuhan kasih sukacita. Kalau berdoa, kalau andaikan sedang khawatir, kita ngapain? Kita sekali lagi mau berdoa. Karena tahu Tuhan beserta dengan kita. Karena kita memiliki Allah yang telah menyelamatkan kita dan dekat dengan kita. Amin? Amin. Yuk, sebelum mengakhiri ibadah ini, saya mau ngajak kalian untuk sama-sama menghafal dari Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi ya, yuk sama-sama melose yuk. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Wah, kiranya firman Tuhan mengingatkan kita. Kita memiliki Allah yang menyelamatkan dan Allah yang dekat dengan kita. Yuk, sebelum mengakhirinya, kita mau berdoa dulu. Tapi lo saya percaya sih tadi dipesanin ya, aktivitasnya membuat mahkota. Karena kita bukan hanya sebagai anak-anak Tuhan, tapi anak-anak raja yang telah menyelamatkan dan dekat dengan kita. Yuk, bikin mahkota tapi setelah berdoa. Yuk, kita mau lipat tangan sekali lagi. Kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur memiliki Allah yang paling mengasihi, Allah yang dekat, Allah yang beserta dengan kita. Tuhan, tolong jaga kalau kami sedang takut, ingatkan ada Tuhan yang dekat. Kalau kami sedang sedih, kami ingat ada Tuhan yang memberikan sukacita, sehingga sekali lagi kami menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.